머리 푼 게 예쁘다니까. Suatu hari, datanglah seorang wanita bernama Sol Eun-young ke Pirma Hukum Yulim. Ia ingin menuntut kekasihnya Jung Han-sok yang sudah berkencan dengannya selama 8 bulan dan memutuskannya begitu saja, lalu berkencan dengan wanita lain dengan mudahnya. Hyo-min paham Eun-young terluka karena baru saja putus, tapi ia tidak bisa mengajukan tuntutan hukum tanpa ada dasar hukum. Lalu, Eun-young memperlihatkan luka di punggungnya. Ia mengaku jika mantan kekasihnya Han-sok melakukan hal ini kepadanya. Gara-gara luka di tubuhnya, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai seorang model. Kulit Eun-young sangat sensitif. Ada luka sedikit saja langsung membentuk keloid agresif. Tidak ada yang bisa dokter lakukan. Meski dioperasi pun, bekas operasinya akan menimbulkan keloid baru. Hyo-min bertanya-tanya, jika Eun-young tahu dirinya memiliki kulit sensitif, lalu mengapa ia mau dilukai atau disakiti? Ia berkata, awalnya ia menolak, lalu Han-suk tiba-tiba menjauh darinya dan tidak bisa dihubungi. Ia pun frustasi, tiba-tiba pria yang ia cintai berubah dingin. Makanya akhirnya ia mau menuruti keinginan Han-suk dan setelah seperti ini rupanya Han-suk tetap meninggalkannya. Hari itu di Pirma Hukum Yulim, mitra pengelola Yulim, Ko Sung-chul mengumumkan jika ia pensiun dini dan memutuskan untuk menjadi penasihat saja. Ia lalu menunjuk mitra pengelola yang baru yang mana mengejutkan semua pihak, yaitu Kwon Na-yeon, pengacara berbakat yang dulu pernah dibuang oleh putra Ko Sung-chul, Ko Tae-sop. Sok-hun lantas bangga. Akhirnya, temannya mendapatkan posisi yang tepat untuknya. Ko Tae-sop langsung protes kepada ayahnya. Harusnya dia yang menjadi pengganti ayahnya. Ko Sung-chul berucap, jika putranya menggantikannya, apakah ada dampak besar bagi Pirma Hukum Yulim? Sementara Kwon Na-yeon dan Yoon Sok-hun mempunyai nama besar di kalangan jaksa, hakim, dan penasihat yang lain. Lagi pula Pirma hukum mereka berdasarkan kemitraan. Jadi pemimpin yang tidak dihormati oleh mitra tidak dapat benar-benar memimpin. 만만한 인간들이 아닙니다. 만만치 않지. 못하는 리더는 절대 리더가 될 수 없어요. Sementara itu, di sisi lain, pengacara cantik dan hebat Ho Min-jung baru saja mendapatkan klien baru. Rupanya, klien itu adalah selingkuhan mantan suaminya dan ia ingin menuntut sekaligus bercerai. Selingkuhan suaminya itu berkata, ia merasa Min-jung cocok untuk menjadi wali hukumnya karena Min-jung pernah merasakan ketidakadilan di dalam keluarga suaminya dan kini ia pun merasakannya. Min-jung berkata ia tidak peduli dengan kehidupan mereka lagi dan menurutnya itu adalah hukuman yang pantas didapat oleh wanita itu. Min-jung juga enggan menerima kasus tersebut karena ia tidak mau membuka luka lama. Dahulu, Min-jung hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tubuhnya yang gemuk selalu menjadi alasan buat mertua dan suaminya mencaci makinya. Hingga akhirnya suaminya memiliki selingkuhan dan memutuskan untuk bercerai darinya. Setelah bercerai, ia pun menjadi pengacara. Meski terlambat, tapi ia bisa mengejar ketertinggalannya. Setelah menjadi kepala mitra pengelola yang baru, Na-yeon dibantu oleh Sok-hun langsung merombak restrukturisasi karyawan. Menurut mereka, karyawan yang makan gaji buta dibuang saja dan pengacara muda tidak boleh mengerjakan pekerjaan senior. Intinya, siapa yang benar-benar bekerja, mereka yang akan layak mendapatkan gaji dan bonus. Singkatnya, kasus Eun-young pun dibicarakan oleh Hyo-min dan timnya. Apa yang harus mereka lakukan? Mengingat sebenarnya ini adalah kasus orientasi seksual di mana pasangan tersebut menyetujuinya. Meski Eun-young tahu bakalan menderita akibat luka yang membuatnya tidak bisa lagi bekerja menjadi model.
Hyomin lalu menyimpulkan jika kasus ini adalah kondisi mental yang terganggu. Rekan-rekannya langsung tertawa. Karena cinta orang jadi terganggu mentalnya. Hyomin lalu menjelaskan, lihat saja orang yang jatuh cinta. Mereka tidak akan bisa menalar apapun dengan benar. Contohnya, jika kekasihnya menyuruhnya lompat ke laut di musim dingin karena cinta, kadang orang mau melakukannya. 판단을 할 수 없을 만큼 심신을 미약하게 만들 수도 있어요. Sukhoon pun setuju dan memberitahukan kepada Eunyoung jika kasusnya dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu memberikan persetujuan valid secara hukum untuk melakukan hubungan seksual kasar. Sukhoon meminta maaf jika perkataannya telah menyinggung kliennya, tapi kasus ini peluang menangnya cukup kecil. Sukhoon merasa cinta telah membuat Eunyoung menjadi seperti ini. Malam itu, setelah bekerja, Hyomin minum-minum bersama teman-temannya. Tidak disangka, Hyomin menabrak pria tampan yang mau menggantikan minumannya yang tumpah. Dan akhirnya, mereka berkenalan. Hyomin terkejut karena pria itu adalah Jung Han-suk, mantan kliennya. Di sana, Jung Han-suk berusaha mendekati Hyomin. Bahkan, ia menarik rambut Hyomin yang terikat. Karena menurutnya Hyomin cantik saat rambutnya terurai, dan Hyomin mulai ilfil dengan orientasi Han-suk kepada wanita. Sementara keesokan harinya saat rapat, Guk-hyun bertanya kapan mereka akan makan malam bersama sebagai tim, mengingat tim yang lain sudah sering makan malam bersama. Sukhoon pun langsung memberikan kartu kreditnya dan menyuruh timnya itu untuk pergi sendiri karena ia tidak bisa menemani mereka. Malam itu, mereka semua mabuk dan Hyomin malah menghubungi Sukhoon lalu menyuruhnya untuk segera datang. Karena kebetulan Sukhoon mau pulang dan arah jalannya melewati tempat Hyomin minum-minum, maka Sukhoon kemudian menjemputnya. Di pagi harinya, ia baru sadar jika tadi malam sudah membuat Sukhoon, kepala timnya sendiri, kerepotan. Menurut Hyomin, seharusnya ia tidak melakukannya karena hal tersebut tidak pantas. Sementara Jinwoo, ia terbangun di rumah Minjong. Ia tidak menyangka tadi malam malah menghubungi Minjong dan memintanya untuk menjemputnya. Jinwoo tidak menyangka, rupanya Minjung, rekannya itu begitu cantik sampai-sampai ia terpana. Di sana Jinwoo terkejut karena dulunya Minjung berbadan besar dan sudah mempunyai anak yang berumur 20 tahun. Ia pun bertanya siapa wanita yang mencari Minjung di kantor mereka untuk mengurusi perceraiannya. Dan Minjung menjawab, wanita itu adalah selingkuhan suaminya yang kini menjadi mantannya. Jinwoo tidak percaya, selama 3 tahun menjadi rekan, Minjung tidak pernah menceritakan kehidupannya. Di firma hukum Lee and-so, kedua pengacara pun bertemu untuk membahas kasus Eunyoung dan Han-suk, di mana Han-suk hanya ingin bicara berdua dengan Hyomin, dan hal tersebut membuat Sung-chan dan Suk-hun bingung sekaligus cemburu. Han-suk tidak menyangka jika wanita yang ia kenal dan taksir adalah pengacara mantannya. Han-suk lalu menjelaskan ia memang mempunyai semacam kepuasan seksual sendiri, tapi ia bukan orang mesum. Mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, bahkan melakukan perjanjian. Jadi ia tidak mau masalah ini berlarut-larut, ia bahkan bersedia memberikan berapapun kompensasi yang Eunyoung inginkan. Yang penting, citranya di hadapan Hyomin baik-baik saja. Karena ia menyukai Hyomin dan ingin berkencan dengannya. Tentu saja Hyomin menolak. Ia ingin Han-suk minta maaf secara langsung kepada Eunyoung. Han-suk berkata, ia ingin Eunyoung menghentikan kasus ini dan menandatangani surat perjanjian. Ia bersedia membayar berapapun. Jika Eunyoung terus membawa kasus ini lebih jauh, maka ia akan menyebarkan video yang mereka buat agar orang-orang bisa menilai siapa yang salah. Hyomin tidak menyangka jika mereka punya video seksual di mana Eunyoung yang memintanya dan mereka membuat kesepakatan. 너무 이쁘다.
Hal ini pun Hyomin sampaikan kepada Sukhun. Ia juga menceritakan pertemuan tidak sengajanya dengan Hansuk. Kasus Eunyoung sebenarnya adalah kasus sepele di mana Eunyoung hanya ingin menyembuhkan luka hatinya. Dan meskipun mendapatkan kompensasi, tidak dapat membuat hati Eunyoung terhibur. Surat perjanjian yang Lee En-so tawarkan juga akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu Hansuk. Jadi, Sukhun menyuruh Hyomin untuk memperbarui surat perjanjian agar keduanya mendapatkan keuntungan. Hyomin lalu bicara dengan Eunyoung. Eunyoung menangis saat tahu video mereka masih Hansuk simpan. Saat itu, ia tidak berdaya. Hyomin lalu menawarkan untuk membuat surat perjanjian agar Hansuk tidak menyebarkan video tersebut dan video itu mendapatkan perlindungan hukum. Lalu, masalah kompensasi. Eunyoung pun memotong jika ia tidak butuh uang. Ia tidak memulai semua ini untuk mendapatkan uang. Ia hanya tidak rela jika ia menderita sendirian. Perpisahan ini sungguh membuatnya sulit untuk menerimanya. Ia kehilangan pekerjaan, sementara Hansuk terus-menerus hidup seperti biasa. Rasanya sungguh tidak adil. Namun, setelah menjalani dan berkonsultasi dengan Hyomin, di mana Hyomin pernah berkata jika cinta bisa membuat orang mengalami kondisi mental terganggu, Eunyoung pun sadar jika dirinya memang lemah. 왜 마음의 상처는 피할 수가 없지만 했으면 좋겠어요. Singkatnya, surat perjanjian pun ditandatangani oleh kedua belah pihak, di mana pada saat itu Eunyoung ingin bicara berdua dengan Hansuk untuk yang terakhir kalinya. Eunyoung berkata ia akan menerima perpisahan mereka dan tidak akan melupakan masa-masa indah mereka berdua. Ia sadar rupanya dirinya adalah wanita yang menawan, sehingga membuat pria seperti Hansuk pernah tergila-gila kepadanya. Meski kata-kata itu menusuk hati Hansuk, tapi Hansuk mengakuinya. Setelah selesai, Hansuk mendekati Hyomin dan ingin mengajaknya berkencan. Tapi di sana Hyomin menolak karena Hansuk bukan pria idealnya. Lagi pula, jika lisensi cinta itu memang ada, maka orang seperti Hansuk tidak bisa menyalahgunakannya. Karena Hansuk hanya menganggap cinta sebagai nafsu belaka. 특이한 놀이도 재밌죠. 아쉽네. Sementara itu di rumah Sukhun, ia menerima paket sabun dan parfum buatan mantan istrinya Yona. Dulu saat bercerai, Yona pernah berjanji akan selalu membuatkannya sabun dan juga parfum untuk Sukhun. Tapi pada malam itu Sukhun memutuskan untuk membuangnya saja. Di depan pagar rumahnya, tiba-tiba seorang gadis datang ke rumah Sukhun sambil menangis. 너를 좋아한다는 그 말을 참아할 수 없었어. 그냥 이대로 네 옆에 있어도